perempuan bela diri Baskara nggak bisa dianggap remeh. Ternyata orang pendiam kayak dia bisa hebat banget bela dirinya. Dia bisa bela diri. Nggak mungkin orang sembarangan. Dia tahu seluk-beluk rumahnya Gani. Apa Bu Nuna belum dapat kabar tentang Pak Gani, Bu? Belum, Bas. Anak buah kamu gimana? Udah dapat informasi tentang Mas Gani? Belum juga, Bu. Apa jangan-jangan Gani ditangkap oleh kelompoknya Bram? Kemarin komandan bilang bahwa beberapa hari yang lalu terjadi perkelahian antara kelompok Bram dan Gani. Hal yang mengakibatkan Bram sampai hari ini menghilang. Mungkin kelompok Bram menuntut balas diam-diam. Lebih baik aku update infonya nanti kepada komandan. Frey, tunggu yuk. Yuk, kita istirahat sebentar dulu yuk. Boleh. Yaudah yuk, duduk. Ayo, gimana? Capek ya? Om, saya mau nanya sesuatu, boleh nggak? Boleh. Apa, Frey? Katanya Kak Andrew akhir-akhir ini sering beliin Om obat herbal ya? Iya. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih Om. Cuma kayak aneh aja gitu. Soalnya kan Kak Andrew nggak pernah kayak gitu. Kamu itu sebenarnya mau nanya apa sih? Om merasa kamu itu ada yang ditutup-tutupin ya? Oke, Om tahu. Kamu itu mau tahu lebih banyak kan? Mengenai obat herbal itu? Oke, Om ceritain ya. Dulu emang Om suka banget sama obat herbal itu. Sering minum gitu. Tapi hanya Dipta yang tahu di mana belinya obat itu. Dan semenjak Dipta udah nggak ada, ya udah Om sama sekali nggak minum lagi obat herbalnya. Sampai akhirnya tiba-tiba ada orang yang mengantar obat herbal itu ke rumah Om. Om penasaran kan? Ingin tahu aja siapa yang mengantar obat herbal itu ke rumah. Ya udah, Om langsung lihat rekaman CCTV dan Om memang lihat langsung tuh orangnya. Ada anak muda yang pakai baju, pakai jaket kapucon gitu kan. Tapi memang dia sengaja deh menghindar dari kamera. Siapa ya Om kira-kira? Om yakin sih, Frey, kalau itu Dipta. Pelan-pelan sayang. Makasih Mas Bas. Jangan lari, Nak. Bas, kamu mau ikut ke dalam atau mau tunggu di sini? Ikut aja Om Bas. Iya Mas Bas, ikut aja. Kan sekalian cuci mata. Apalagi kan ada Iin. Maaf, Bu Nuna. Saya mau izin sarapan dulu boleh? Karena tadi saya berangkat belum sempat sarapan. Sekarang baru terasa lapar, Bu. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa, Bas. Om Bas, nanti aja habis beli buku. Jangan dong sayang, nanti perutnya Om Bas keburu sakit. Kasihan Om Basnya lapar. Kalau kita di toko bukunya lama gimana? Oh iya, nanti perutnya kriuk-kriuk. Ya udah Bas, sekarang kamu cari makan. Nanti kalau udah selesai, baru susul saya ke toko buku ya. Ya, saya permisi, Bu. Dah, ya sayang kita masuk. Ayo. Mama tahu nggak kenapa Safa mau ke toko buku? Kenapa sayang? Karena Safa mau beli alat lukis. Bukan. Soalnya Mama suka baca buku. Kirain karena mau beli alat lukis. Kenapa sayang? Aduh. Gimana sih? Sorry. Kalau jalan hati-hati dong. Iya, sorry.
Ya nggak apa-apa Mbak. Lain kali hati-hati ya. Ini saya. Mereka nggak ngenalin aku. Berarti penyamaran aku berhasil dong. Oh, Kiara kok belum nelfon-nelfon juga sih? Lo di mana? Ini gue udah sampai mallnya, tinggal nyari restorannya. Oke, gue udah reservasi meja nomor 17 ya. Oh, nomor 17, oke. Pacar lo udah sampai? Katanya sih udah OTW. Coba nanti gue telepon lagi deh. Lo masuk aja dulu. Ya udah, oke. Halo sayang, kamu di mana? Aku udah nyampe restonya nih. Lama. Aku udah siapin kado buat kamu. Bye sayang. Meja nomor 17 udah beres. Wah, kok reserve semua? Berarti ini restoran enak dong. Ah, ini satu meja kosong nih. Udah ada menunya. Breakfast. Halo? Cik, apa nama restorannya? Sunrise Resto. Jangan lupa meja nomor 17 ya. Oh ya, oke, gue udah sampai. Meja 17, ini 18, tuh 15, berarti nih. Loh, itu kan Baskara. Oh, jadi ini pacarnya Cika. Kok baru nyadar sih? Lagian siapa sih namanya? Baswara. Cika bilang namanya Baswara. Pasti gue salah denger deh. Maksudnya pasti Baskara. Ternyata dia gak sebaik yang gue kira. Ternyata dia cowok yang suka morotin sahabat gue. Harus gue kasih pelajaran nih orang. Kenapa ya? Nasi, salad. Hehe, siapa ya? Jadi selama ini lo yang morotin sahabat gue? Hah? Gak usah pura-pura gak tahu deh. Gak usah pura-pura baik. Gue disuruh kesini sama Cika buat mutusin lo. Jadi mulai sekarang lo jangan deket-deket sama dia ya. Ngerti? Cika. Cika siapa? Hah? Lo tuh gak usah sok-sok baik kayak gitu. Gue udah tahu semua kelakuan lo. Lo tuh ya udah gak modal. Tukang selingkuh lagi. Hah? Gue bener-bener kecewa sama Bas. Kok bisa sih tuh orang? Halo Cik. Jadi selama ini pacar lo itu Baskara? Lo kenal sama cowok gue? Ya kenal. Dia tuh pengawal di rumah pengusaha yang namanya Gani kan? Enggak. Dia tuh gak pernah kerja sebagai pengawal.
Setahu gue, dia itu kerja sebagai staf di sebuah perusahaan. Oh, lo tuh udah dibohongin sama dia. Gue tahu kerjaan dia kok, dia tuh pengawal. Soalnya anak dari bos dia itu murid lukis gue. Makanya gue tahu lo tuh selama ini dibohongin doang. Udah lah, nggak usah percaya sama dia. Terus gimana? Udah beres kan? Udah beres, udah gue putusin tadi. Makasih, Besti. Sama-sama. Zaman sekarang orang bukannya makin bener malah makin sakit. Sakit orang kali ya? Kenal juga enggak, Cika siapa, dia siapa, gue siapa. Kenal enggak men, siram-siram aja. Basah. Mas, ini pesanannya ya? Hah? Saya juga baru baca menu mbak, belum pesen. Ini pesanannya Bu Cika. Cika? Kok Cika lagi? Cika siapa sih? Meja ini sudah dipesan oleh Bu Cika. Bu Cika juga sudah sekalian memesan makanan dan semuanya sudah dilunaskan, Pak. Enggak, bukan mbak. Bukan. Cika, saya nggak kenal Cika, saya nggak tahu. Bapak ini bukannya temannya Bu Cika. Gimana temennya Cika? Saya aja tadi baru nyampe ke sini, terus saya ngeliat mejanya cuma ada menu, nggak ada apa-apa. Ya udah saya duduk aja di sini. Ini belum pesan belum apa udah ada. Saya sendiri bingung sekarang. Kami minta maaf ya, Pak. Sepertinya tanda reservasinya terjatuh. Bapak bisa pindah meja. Nggak usah. Udah kenyang mbak. Nggak langsung makan. Disiram lagi. Oh, maksud Om Mas Dipta? Iya, Frey. Om yakin yang mengantar obat herbal itu ke rumah ya Dipta. Kok Om bisa tahu sih? Om tahu dari mana? Pertama, yang tahu masalah obat itu kan cuma Dipta. Terus yang kedua, postur tubuhnya yang tertangkap dari kamera CCTV itu ya memang Dipta. Om tahu banget memang sekali lagi wajahnya nggak terlihat. Tapi Om yakin banget, Frey, kalau itu memang Dipta. Om salah lihat kali, itu kan Andrew kali Om. Bukan Mas Dipta. Om tahu itu bukan Andrew, Frey. Walaupun setelah itu, Om tahu kalau Andrew pura-pura bahwa dia mengantar obat herbal itu ke rumah. Tapi Om juga tahu maksudnya apa. Dia cuma bisa meyakinkan Om bahwa itu bukan Dipta. Om tahu banget deh. Jadi Frey, meskipun Andrew berusaha untuk menyamar bahwa dia mengakui kalau obat itu diantar sama dia ke rumah, tapi Om yakin itu Dipta, bukan Andrew. Karena Om tahu sampai saat ini Dipta yang masih mengawasi Om. Dia masih memikirkan kesehatan Om sampai sekarang. Makanya dia mengantar obat herbal itu ke rumah kan. Oh. Pokoknya Frey, Om bahagia banget dengan kenyataan itu. Karena kamu lihat sendiri kan, belakangan ini Om semangat banget. Karena Om yakin banget bahwa Dipta itu masih hidup. Dan dia nggak akan mungkin mau meninggalkan Om. Oh. Tapi kalau emang Mas Dipta masih hidup, kenapa Mas Dipta nggak pernah nemuin Om ya? Itu dia tuh, yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan Om. Apa alasan dia sampai nggak pernah mau menemui Om sampai hari ini? Tapi nggak ada masalah sih. Itu hanya soal waktu. Di masa lalu Om pernah punya salah sama dia. Mungkin hal itu yang belum termaafkan sama Dipta. Tapi Om yakin, Frey, suatu saat nanti Dipta pasti menemui Om. Buktinya sekarang dari jauh aja, dia masih mau jaga Om. Kenapa, Frey? Kamu kok ngeliatin Om seperti itu? Om, tapi kalau misalkan dugaan Om itu salah dan ternyata Mas Dipta udah meninggal, gimana? Om yakin banget, Frey, kalau Dipta itu masih hidup. Dan hati seorang ayah itu nggak jauh beda dari hati seorang ibu. Kalau udah menyangkut masalah anaknya, nggak akan bisa dibohongin. Tapi kan Om juga nggak punya bukti yang valid kan Om? Om aja bilang kalau di CCTV itu orangnya nggak jelas. Kok Om bisa yakin banget sih itu Mas Dipta? Tapi Om udah suruh orang kok untuk mencari informasi tentang Dipta. Dan dari data yang valid, Dipta itu masih hidup. Cuman memang sampai sekarang kita masih belum tahu di mana keberadaannya.
Frey, kamu udah makan belum? Belum, Om. Kita makan yuk. Di sini? No, jangan di sini. Di sini kalau makan juga nggak enak. Apalagi kalau mau ngobrol. Karena ada sesuatu yang mau ngomongin sama kamu. Oke. Yuk. Yaudah, yuk. Random banget tadi. Wajahnya familiar. Lo tuh ya udah gak modal. Tukang selingkuh lagi. Saya sudah jadi guru les lukisnya Safa, Mas. Suaranya juga. Ya, itu Kiara. Jelas Kiara. Tapi... Baskara. Kiara. Gak usah pura-pura gak tahu deh. Kiara. Mirip banget walaupun penampilannya beda. Gak mungkin cuma kebetulan. Terus suaranya sama. Cuma maksudnya apa? Dia menyamar begitu. Orang lain mungkin tertipu. Tapi sebagai pasukan khusus, gue terbiasa mengamati sesuatu dengan sangat detail. Untuk apa Kiara melakukan penyamaran seperti itu ya? Ya, mau makan apa sekarang? Papa. Pa, aku rindu sama Papa. Aku juga ingin mendekati sebagai Dita. Tapi itu nggak mungkin. Papa mau ngapain sama Freya? Mana? Apa ya Om yang enak? Ada restoran yang paling enak. Nih, kau sini. Sana. Oke. Om jadi mau makan di mana? Di restoran itu aja ya. Boleh. Ya. Makan kamu. Bapak ternyata cuma mau makan sama Freya ke resto. Andai aku bisa mendekati Papa, aku juga mau nemenin Papa makan. Safa, gimana? Udah nemu yang Safa mau belum? Belum, Ma. Safa mau nyat-nyat dulu. Oh iya, ya udah. Yang sebelah situ udah dilihat belum? Safa mau yang ini, Ma. Dongeng Nusantara. Ternyata restonya dekat toko buku. Iya, Nan Safa. Om Bas, Safa mau beli ini. Apa itu? Buku dongeng Nusantara. Kok Om Bas dibeliin buku dongeng Nusantara? Iya, biar Om Bas dongengin Safa. Iin juga beli buku ini, Mas Bas. Buku apa itu, Mbak In? Bu, tentang kecantikan, Bu. Biar makin cantik. Bibi. Hah? Beli buku, saya makan aja. Betul, Mbak. Tapi ini juga bagus kok. Bi, kata Bu Guru Safa harus banyak baca, biar pinter. Ya. Pokoknya mah demi Mas Bas, Biin baca bukunya semua deh.
Ternyata puasa di sini enak juga ya, Om. Enak? Next time kita harus makan di sini lagi ya. Oke. Om, ngomong-ngomong, Om mau ngomongin apa sama aku? Iya, Frey. Om lagi mikir untuk menempatkan kamu lagi untuk menjadi head of project di perusahaan kita. Setelah beberapa waktu lalu, Om copot jabatan kamu kan? Dan nampaknya memang kamu kesannya nggak ada kerjaan lagi. Tadinya aku juga mikir kalau sampai bulan ini belum ada kepastian tentang kerjaan aku, niatnya aku mau ngundurin diri Om dari perusahaan. Soalnya aku juga nggak enak sama Om. Tapi karena tadi Om bilang kayak gitu dan Om punya rencana itu, aku jadi ikut seneng dan semangat. Iya, tapi Frey, untuk menjadi head of project lagi di perusahaan kita, kamu harus bisa menyusun prospek project yang sangat menarik. Seperti yang dilakukan sama si Andrew. Kak Andrew? Iya, kemarin dia mengajukan proposal project yang sangat menarik. Ya, Om mau kamu seperti itu. Kamu buat seperti dia. Aku bersedia, Om. Dan aku rasa ini juga jadi tantangan baru buat aku. Good, bagus. Om suka dengan semangat kamu. Tolong ya, kamu buat proposal project buatan kamu sendiri. Ya. Om tunggu ya, project kamu itu. Tapi yang baru, ya. Iya, oke. Gimana? Lo apain tadi mantan gue? Pokoknya gue udah marah-marahin si Bas, terus gue siram mukanya. Bagus. Akhirnya emosi gue tersalurkan lewat lo. Oh, terima kasih Kiara, lo udah mau bantuin gue. Iya, tapi awas aja ya. Lo kali ini harus tahan, jangan sampai kegoda buat balikan. Tenang aja, kali ini gue teguh. Sekali putus, tetap putus. Lihat aja. Baswara nelfon nih. Dia nelpon, pasti mau minta maaf, terus ngajak gue balikan. Awas lo ya kalau sampai balikan. Gak mungkin. Halo? Halo sayang, kamu di mana? Aku kangen nih. Kita ketemuan yuk. Ketemu? Ngapain ketemu? Kita kan udah putus. Hah? Putus? Yang, mana ada kita putus yang? Aku mana pernah putusin kamu. Aku kan sayang banget sama kamu. Kita jangan sampai putus ya yang. Kok dia bilangnya kita belum putus sih? Sini. Batu banget sih itu orang. Lu gak ngerti ya tadi gue ngomong apa? Lo sama sahabat gue udah putus. Gak tahu diri apa gimana sih? Lo sama Cika tuh udah putus. Jangan pernah hubungin dia lagi ya, awas lo. Gila, temannya Cika garang banget. Nih, kalau sampai dia macem-macem lagi lo kasih tahu gue samperin, gue bikin babak belur tuh orang. Ih, kok lo serem banget sih Kiara? Ya kan gue gini juga belain lo. Salah. Nah, di sini sayang tempat melukisnya tuh banyak. Safa pilih ya. Yang ini nih. Nah. Non Safa kalau bisa sekalian beli alat lukisnya, kuasnya yang lengkap, ya Non. Jadi nanti Non Safa bisa menggambar itu, mengukur ketebalan atau tipis gambarnya itu pas. Sama jangan lupa beli cat airnya. Makasih Om Bas, udah ingetin Safa. Siap, Non Safa, sama-sama. Sepertinya kamu paham sekali ya, Bas, soal melukis. Iya, saya hobi melukis, Bu. Dulu, tapi semenjak sekolah saya berhenti. Oh, seperti itu. Pantas saja. Om Bas juga suka ngelukis juga. Siap, Non Safa. Nanti kita ngelukis bareng, Non. Biar nanti Biin yang jadi model lukisnya ya. Mbak In belajar masak aja dari buku resep yang dibeli. Itu kan ada 2, ada buku resep, ada buku kecantikan.
Bukunya dibaca, jangan cuma dibeli ya. Ya, Bu. Ma, Safa mau beliin ombas sekalian? Iya boleh sayang. Om, aku izin ke toilet bentar ya. Oke. Loh, itu kan Safa sama mamahnya. Kebetulan banget ya kamu di sini. Safa, ya ampun, Opa kangen banget ya sama kamu. Safa juga kangen sama Opa. Berarti kita semua sama-sama kangen ya? Safa panggil Papa dengan sebutan Opa. Papa begitu bahagia mendengar dan menyebut dirinya dengan Opa. Nggak nyangka ya, kalau kita semua bisa ketemu di sini. Ini hari yang baik banget nih buat saya. Bisa ketemu Mas Safa lagi loh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Sudah menganggap Safa seperti cucu Bapak sendiri. Iya, nggak tahu kenapa ya. Beberapa hari aja saya nggak ketemu Safa tuh kayaknya kangen banget loh. Saya merasa kalau Safa tuh seperti cucu saya sendiri. Ya Allah, hatiku miris banget rasanya. Kasihan Papa mengharap cucu. Tapi yang Papa tahu adalah aku sudah meninggal. Jadi hilang juga kesempatan Papa untuk punya cucu seperti yang diimpikannya. Safa, papanya Safa kemana? Kan Papa lagi kerja, Opa. Oh, lagi kerja? Ini kan hari libur, kamu masih kerja? Iya, kebetulan Mas Gani ada tugas di luar kota Pak. Oh, iya. Itu Safa lagi beli alat-alat melukis ya? Iya, Opa. Safa lagi suka melukis. Oh. Iya Pak. Kebetulan Safa sedang hobi melukis. Oh iya, kemarin juga Pak Gani bilang sama saya kalau Safa lagi suka sama melukis. Aku harus buru-buru pulang. Terlebih lagi Mas Gani kemarin marah besar karena tahu siapa sebenarnya Pak Wibowo. Aku harus jaga perasaan Mas Gani walaupun dia tidak ada di sini. Kemarin papahnya Safa cerita sama Opa kalau Safa memang lagi suka melukis. Jadi Mas Gani habis ketemu sama Pak Wibowo. Kamu yang melukis yang pintar ya, yang rajin, yang semangat. Supaya kamu bisa melukis Opa. Sama seperti kayak anak Opa dulu, suka banget sama lukis. Ya Allah, hatiku sedih sekali melihat Papa seperti ini. Aku bisa merasakan kerinduan Papa saat menceritakan tentang aku. Aku jadi lega deh. Ternyata Om Wibowo mau ngasih aku kepercayaan lagi untuk jadi head of project. Buat project apa. Tapi aku yakin kalau aku bakalan megang project bareng Pak Gani. Sekarang aku nggak boleh ceroboh dan harus beneran hati-hati. Emangnya anaknya Opa kemana? Anaknya Opa udah lama nggak pulang. Tapi Safa doain ya supaya anaknya Opa cepet pulang. Karena Opa udah kangen banget sama anaknya Opa. Iya, Opa. Ternyata Papa masih berharap aku pulang. Berarti Papa masih mikir aku hidup. Safa, kita pulang yuk nak. Ya, kan Safa mau ngobrol sama Opa. Iya sayang, tapi ini udah siang. Nanti lain waktu ngobrol lagi sama Opa ya. Mama masih banyak urusan di rumah.
Ya udah nggak apa-apa Safa. Nanti lain kali ketemu lagi sama Opa. Opa udah senang banget kok. Kita ketemu di sini sekarang. Ya, Opa. Pamit dulu sama Opa sayang. Maaf ya Pak, saya harus buru-buru. Ya, dan sayang. Sampai ketemu ya. Ya. Hai. Hati-hati ya kamu ya. Mari Pak. Iya. Om Bowo kemana ya? Frey, Om? Om dari mana? dari luar. Ketemu sama istrinya Gani di sini. Duh, aku penasaran banget deh sama istrinya Pak Gani. Kayak apa sih orangnya? Istrinya Pak Gani? Iya, istrinya Gani sama anaknya lagi di sini. Tapi aku nggak berani kalau langsung nunjukin rasa penasaran aku di depan Om Bowo. Karena aku tahu, Om Bowo pasti nggak suka ngeliat hubungan aku sama Pak Gani. Tapi aku penasaran banget deh. Om, aku izin telepon teman aku bentar ya keluar. Kenapa nggak di sini aja sih? Sinyalnya jelek banget Om. Ya udah. Udah, Safa, nggak ada lagi yang mau dibeli? Ada, Ma. Udah. Jadi sekarang kita pulang ya. Bentar sayang. Dompet mama kayak ketinggalan di toko buku tadi. Biar In aja yang ambil, Bu. Ya nggak usah Mbak In, biar saya aja yang ngambil. Mendingan Mbak antar Safa ke mobil bareng sama Bas, nanti saya nyusul. Baik, Bu. Apa nggak apa-apa, Mama sebentar ambil dompet dulu ya, Nak. Ke mobil sama Mbak In duluan ya. Ya, Ma. Ayo, Nan. Ayo, Mas. Ya. Nuna? Rea? Ya ampun, aku nggak nyangka ketemu kamu di sini. Aku juga gak nyangka ketemu kamu di sini. Kamu apa kabar? Aku sehat. Kamu gimana kabarnya? Aku baik juga. Kamu lagi nyari orang ya? Iya Nuna, aku lagi buru-buru, aku duluan ya. Iya nggak apa-apa. Hati-hati ya. Oke, hai. Om Bas, aku mau gendong. Ayo. Tadi kata Om Bowo, istrinya Pak Gani sama anaknya. Tapi kok kayak nggak ada ya? Mana sih istrinya Pak Gani? Freya kemana sih? Lama banget telepon temennya. Mana udah siang banget lagi. Pas sebaiknya aku ketemu sama Freya di luar aja ya. Mbak, Iya, Pak. tolong saya minta bilnya ya. Baik, tunggu sebentar ya, Pak. Mana sih? Perasaan dari tadi aku nggak ngeliat perempuan bawa anak kecil deh. Apa dia udah pulang ya? Susah banget sih nemuin istrinya Pak Gani. Untung aja dompet masih disimpenin sama kakak. Rea, ketemu lagi.
Iya. Kamu tuh lagi nyariin siapa sih? Aku tuh lagi nyari istrinya Mr. Charming. Istrinya Mr. Charming? Iya. Mr. Charming juga ada di sini emang ya? Bisa jadi sih. Aku jadi penasaran, yang mana sih orangnya sampai bikin kamu sampai gila-gila kayak gini? Coba aku telepon ya. Bentar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nomornya nggak aktif lagi, Nuna. Apa karena ini hari libur, jadi dia sengaja matiin ya? Biar liburannya nggak keganggu gitu? Iya sih, sepertinya kayak gitu. Soalnya suami aku juga gitu, kalau hari libur handphonenya suka dimatiin biar nggak diganggu. Soalnya kan lagi waktunya bersama keluarga. Tapi aku tuh penasaran banget, tau gak sih sama istrinya Mr. Charming? Kamu juga penasaran kan, pengen ketemu sama Mr. Charming? Freya, aku duluan ya. Aku buru-buru, masih banyak urusan di rumah. Ya udah, kalau kayak gitu kamu hati-hati ya. Bye. Bye. Freya, Om? udah selesai teman-temannya? Udah. Yaudah yuk, kita pulang ya. Udah siang banget juga nih. Ya udah. Ya. Yuk.